Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file upload vulnerability. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita membahas terlebih dahulu apa saja yang akan kita paparkan di dalam video ini. Yang pertama, terdapat penjelasan file upload vulnerability. Kemudian terdapat cara kerja dari file upload vulnerability. Dan yang ketiga terdapat video tutorial dari file upload vulnerability. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan file upload vulnerability. Apa itu file upload vulnerability? File upload vulnerability atau unrestricted file upload merupakan suatu celah keamanan pada sebuah website yang impact-nya sangat kritikal. Nah, apa sih maksud dari impact-nya yang sangat kritikal itu? Itu akan dibahas setelah pembahasan atau penjelasan kali ini. Nah, file upload pada arti lain itu berarti perangkat lunak yang memungkinkan penyerang mengunggah atau mentransfer file jenis berbahaya yang dapat diproses secara otomatis. Kerentanan keamanan ini biasanya ditemukan dalam fitur website yang digunakan untuk mengunggah berbagai macam file seperti foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk contoh file yang sebaiknya dihindari untuk diupload ke server oleh pengguna adalah ekstensi file, PHP, dan EXE. Mengapa sih tidak dianjurkan untuk mengupload file dengan ekstensi file PHP atau EXE? Karena terdapat file dengan nama backdoor yang merupakan file yang dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dan merupakan file untuk keluar masuknya hacker jahat. Sehingga hacker dapat memantau seluruh web server, bahkan menghapus maupun mencuri informasi sensitif atau penting dari website yang diretas dengan mengupload file backdoor dengan ekstensi PHP atau EXE. Nah, maksud dari impact-nya yang sangat kritikal di sini adalah di mana peretas dapat menghapus atau mencuri informasi sensitif ataupun penting dari diri kita yang ada di website tersebut, di mana data-data itu dapat disalahgunakan oleh peretas, baik untuk melakukan kejahatan ataupun hal lain. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan cara kerja file upload vulnerability. Terdapat 3 cara kerja. Jika diringkas, yang pertama, hacker atau peretas menggunakan website yang terdapat form upload file. Kemudian, hacker menginputkan file backdoor yang berekstensi PHP pada website yang tidak terdapat sistem. Dan yang ketiga, server mengeksekusi file backdoor PHP yang menyebabkan terbukanya MetaPrater. Apabila MetaPrater terbuka, maka akan membuka port-port berbahaya untuk mengendalikan, mengunggah, mengunduh file dari sistem maupun luar sistem. Nah, pada umumnya, MetaPrater ini digunakan untuk menerobos ke sistem yang tinggi, seperti Trojans maupun add-ons yang menyerang web browser. Dan berikut merupakan skema atau gambaran dari cara kerja file upload vulnerability. Seperti dijelaskan sebelumnya, di mana untuk yang pertama, hacker akan menggunakan website yang terdapat form upload file. Kemudian, hacker akan menginputkan file backdoor yang berekstensi PHP pada website yang tidak terdapat
sistem. Kemudian yang ketiga, server mengeksekusi file backdoor PHP yang menyebabkan terbukanya Metapletter. Sehingga apabila Metapletter terbuka, maka peretas dapat mengendalikan, mengunggah atau mengunduh file dari dalam sistem maupun luar sistem. Sehingga hal ini sangat berbahaya bagi pengguna. Kemudian yang ketiga, yaitu tutorial file upload vulnerability. Di sini akan langsung dipaparkan mengenai bagaimana caranya melakukan file upload vulnerability. Pertama-tama kita akan men-start atau mengaktifkan XAMPP control panel. Sini kita akan men-start Apache dan juga MySQL. Kita start untuk Apache dan kita start untuk MySQL. Nah, setelah semuanya sudah di start, maka kita akan masuk ke dalam file explorer dan masuk ke dalam datasets di XAMPP. Kita akan mencari source code dari website yang kita gunakan di htdocs. Di sini saya menggunakan nama login. Nah, di sini terdapat beberapa source code dengan tipe PHP file dan SQL file. Untuk melakukan file upload vulnerability, maka kita harus membuka file-file yang telah kita buat. Yang pertama kita akan membuka Notepad++. Sini saya menggunakan Notepad++ untuk menggunakannya. Nah, di sini sudah terbuka source code apa saja yang digunakan untuk membuka atau login ke dalam website dan melakukan file upload vulnerability. Nah, selanjutnya kita akan membuka browser dan masuk ke dalam DVWA, di mana DVWA ini merupakan aplikasi atau software atau perangkat lunak yang membantu kita untuk melakukan file upload vulnerability. Akan tetapi sebelum itu, apabila kita tidak memiliki DVWA, kita perlu menginstal dari DVWA itu. Karena saya sudah memiliki DVWA, maka kita tinggal membuka DVWA-nya melalui browser. Localhost DVWA master. Nah, sini akan terbuka. Saya menggunakan username ini. Biasanya menggunakan username-nya admin dan password-nya adalah, kemudian kita login. Nah, setelah itu di sini kita sudah masuk ke dalam sistem DVWA. Untuk melakukan file upload vulnerability, kita akan memilih DVWA security, di mana DVWA security-nya kita akan pilih low. Kemudian klik submit. Nah, setelah DVWA security ketika DVWA security sudah
security levelnya sudah dipilih, kita beranjak ke file upload. Nah, di sini ada file upload dari DVL vulnerability file upload. Nah, kemudian kita akan membuka ke Notepad++. Nah, di sini merupakan source code dari DVWA itu sendiri. Di sini saya mengosongkan DB password dikarenakan untuk DVWA sendiri di awal saya telah menggunakan password, sehingga apabila dimasukkan password di DVWA ini, maka DVWA apabila kita membuka lamannya, maka akan error. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, saya menghapuskan password di DVWA password. Selanjutnya, di sini terdapat source code setup. Nah, untuk di sini merupakan kita menggunakan DVWA web page turut agar dapat menjalankan DVWA-nya. Nah, ini merupakan cek login dari web kita. Ini merupakan indeks dari web kita. Ini merupakan indeks terbaru dari web kita. Kemudian ini upload. Untuk melakukan file upload vulnerability, ini digunakan untuk mengedit. Dan ini digunakan untuk mendelete di dalam website tersebut. Nah, tapi kita akan memfokuskan ke dalam bagaimana melakukan file upload vulnerability ini. Nah, di sini terdapat ini sebelumnya merupakan data atau source code dari web yang telah saya buat. Nah, untuk memberikan atau menambahkan file upload, maka saya akan menambahkan bentuk program atau bentuk source code seperti hal ini. Nah, di sini terdapat keterangan upload file dan button class. Ini maksud dari ini adalah memberikan atau menampilkan tombol dari upload file di dalam laman atau website. Setelah itu kita lihat ke indeks. Sudah. Nah, karena kita sudah sebelum itu kita akan melihat dari page source code dari DVWA ini. Dengan cara mengklik kanan dan memilih view page source. Setelah itu akan tampil view source code dari DVWA itu sendiri. Nah, source code ini akan kita copy ke dalam file seperti ini.
Nah, setelah itu, apabila semua sudah dilakukan atau menginputkan DVWA, kita dapat membuka web yang kita tambahkan DVWA itu tadi. Localhost login. Kita akan login, di mana sudah terdapat button atau tombol dari upload file. Nah, jika kita mengklik upload file ini, kemudian mengklik atau memilih choose file, misalkan kita memilih gambar ini dan dibuka dan diupload, maka file tersebut akan masuk ke dalam server. Nah, seperti ini contohnya, di DVWA master masuk ke dalam ternyata berada di login di dalam admin dan di bagian file upload ada di sini. Dan ini merupakan file yang diupload sebelumnya di dalam web ini. Kemudian apabila kita kembali, kita juga dapat mengupload file yang kita inginkan di dalam website yang akan kita retas. Sekarang kita akan memasukkan gambar ini. Kita akan klik open dan upload. Maka file tersebut akan masuk ke dalam data yang terdapat di server itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.